Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indriani Mage, NIM 2003-0300-88, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1. Di sini saya akan mereview buku Makalah Pengantar Politik tentang Budaya Politik Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayatnya, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Saya sadari makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini. Pendahuluan, politik budaya digital. Subjek buku ini adalah perubahan lanskap akibat kebijakan budaya dengan komunikasi digital dan produk budaya online, konsumsi dan distribusi. Kasus-kasus yang dipilih dianalisis untuk menggambarkan secara signifikan pertemuan secara digital teknologi, digital komunikasi dan kultural kebijakan, dan untuk menempatkannya dalam arti yang lebih luas, teoritis, spektrum dalam baru, petunjuk arah dalam penelitian kebijakan kebudayaan. Teknologi digital dan digital komunikasi telah menjadi bagian internal dari keseharian kita hidup cukup beberapa waktu sekarang. Kita adalah selalu terhubung ke perangkat keras, perangkat lunak, dan berbagai antarmuka melalui penggunaan komputer, kabel, dan tentu saja ponsel cerdas yang seringkali tarik dari saku berbagai. Dari kami ritme harian mengakses dan terlibat dengan kebudayaan. Kami bertemu kebudayaan ini dikodekan dalam bentuk digital seperti yang diamati Manovic 2001 saat menjelaskan bahasa media baru melalui antarmuka budaya yang menjelaskan dan memfasilitasi kami interaksi dengan data budaya. Bukan hanya antarmuka budaya yang membentuk interaksi ini, bagaimanapun sebagai infrastruktur komunikatif. Kebijakan kebudayaan mendefinisikan kebijakan budaya bukanlah tugas yang sederhana. Beberapa upaya telah dilakukan dan pendekatan yang diambil di sini adalah untuk memeriksa beberapa dari upaya ini dan kemudian memeriksa bagaimana mereka berhubungan dengan media digital dan komunikasi digital dalam karyanya di Nordic Model Budaya. Dolen dimulai keluar oleh akuntansi untuk kebijakan budaya di kedua tempat yang sempit di luar negeri yang merasakan menurut kebijakan budaya tentang seni rupa adalah dalam masyarakat tertentu pada titik waktu tertentu. Sedangkan file luas definisi menyatakan bahwa ini adalah tentang benturan kepentingan antara itu berbeda cara pemangku kepentingan dalam masyarakat secara umum atau budaya bidang tertentu yang mencerminkan seni dan budaya. Download lebih lanjut, diskusi kebijakan kebudayaan sering fenomena masyarakat di mana ini bukan hanya untuk umum tubuh dan pemerintahan yang memiliki minat dalam membangun dan mensukseskan seperti itu kebijakan, tetapi juga aktor dan sektor lain seperti informasi dan industri budaya, LSM, dan internasional tubuh. Dilihat dari perspektif, Dolen berpendapat bahwa kebijakan budaya dapat dilihat sebagai sebuah instrumen untuk mempengaruhi agar orang berpikir seperti yang mereka inginkan, dan mereka itu menempatkan sebuah sistem bahwa endorse masyarakat dengan nilai-nilai atau alat atas rasa identitas didasarkan. Definisi seperti ini menekankan hubungan kekuasaan dan bagaimana
aktor yang memegang kunci kebijakan budaya bisa mendorong ke depan nilai-nilai tertentu, wawancara tertentu, dan dapat mengambil bentuk dan informasi tertentu. Yang berikut kebijakan budaya komunikasi digital dan media sosial. Kebijakan budaya komunikasi digital dan media digital. Dunia kehidupan sering mempengaruhi melalui ruang mediasi publik, bola. Karena itu, ranah publik dapat dianggap komunikatif, ruang tempat warga mendiskusi dan berunding, atau seperti yang dikemukakan oleh Habermas ketika membahas ranah publik politik, ruang yang menyediakan kondisi komunikasi di mana Anda bisa menjadi diskursif, pembentuk dari pendapat, dan akan itu dari bagian sebuah publik tersusun dari warga dari negara. Sejalan dengan catatan kekuasaan Fairchild dan Singh, bagaimanapun penjajahan seperti itu melahirkan potensi atau tandingan emansipatif domain dunia kehidupan yang berstruktur secara komunitatif. Oleh karena itu, bekerja lebih jauh dan kontribusi jaringan dan pluralitas dari ruangan politik mengacu kepada publik episodik. Ini penting dari sudut pandang digital politik budaya. Sebagai media merupakan faktor penting yang memfasilitasi bentuk musyawarah yang menjadi inti dalam berbagai Habermas pengerjaan ulang gagasan ranah politik. Yang berikut masuk ke digital. Digital tentu saja tidak jatuh dari langit tetapi memiliki sejarah sendiri. Perkembangan dan kemajuan hal ini infrastruktur komunikatif, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, kode, logika, algoritmik, dan sebagainya. Dalam istilah yang berdampak pada budaya, Monofik mengacu untuk ini sebagai budaya menjalani kompertursasi dan menunjukkan numerik yang dijelaskan secara sistematik dan tunduk pada manipulasi algoritmik. Secara relatif dini akun Cancel mengacu untuk sebagai budaya futuritas nyata virtual karena ini didasarkan pada elektronik sirkuit dan pesan audiovisual singkat. Nyata karena ini adalah kenyataan, kata, bentuk, dan konotasi yang kami gunakan dalam konstruksi maka kami di semua domain pengalaman, akun, dan jaringan masyarakat yang ditandai dengan fleksibilitas, skabilitas, dan survivabilitas yang memiliki informasionalisme sebagainya teknologi paradigma yang berarti ciri-ciri berbeda dengan istilah diri memperluas kecepatan. Yang berikut komunikasi digital, media digital, dan kebijakan budaya. Tujuan umum formasi dikurtif yang dominan itu kebijakan budaya tertentu untuk dipromosikan. Namun dalam kenyataannya banyak hal cenderung lebih kompleks dan ini disebabkan oleh sifat kompleks masalah yang dikenal yaitu konsep budaya itu sendiri. Tinggi rendah dan perbedaan elitis budaya populer masih penting ketika membahas konsep budaya dari sudut pandang kebijakan budaya sebagai kebijakan yang diberikan dapat misalnya memiliki tujuan inti hanya mempromosikan klasik seni formulir di tempat sempit rasa kebijakan yang akan mematuhi ke Arnold terkenal pemikiran tentang budaya berwenang untuk membuat yang terbaik yang pernah Anda pikir yang dikenal di dunia saat ini di mana-mana. Kebijakan bisa namun ambil titik berangkat mereka ditandai di tempat lain yang sama terkenal definisi budaya yang paling antropologis secara dari kehidupan visi budaya atau peradaban diambil di dalam lembar pengertian etnografis.
Namun penegakan konvergensi praktis antar kelelahan indera antropologis dan sosiologis budaya, seluruh cara hidup dan apa yang dia sebut sebagai budaya, sebagai aktivitas artistik dan intelektual. Yang berikut, komunikasi digital, media digital dan kebijakan budaya. Sebelum kita membahas digital, bagaimanapun beberapa perspektif lagi pada masalah definisi tentang kebijakan budaya harus ada. Dalam pengantar mereka untuk sejarah dan teori kebijakan budaya, Miller dan Yudis melihat kebijakan budaya sebagai jembatan antara estetika dan antropologis. Mereka juga memandang budaya sebagai ruang yang diperebutkan hubungan kekuasaan dan cukup klaim bahwa kekuasaan adalah pusat. Politik, budaya, dan bahkan segalanya dalam kehidupan sosial dan budaya pada dasarnya adalah dengan kekuasaan. Ini adalah pandangan yang diterapkan Singh dalam akunnya yang merata, yang dimaksud untuk memasukkan efek stabilitas atau distabilitas, untuk memperdaya atau efek melemahkan dan instrumental, faktor dan masalah, dan faktor untuk potensi epistemik baru dan pemahaman diri. Yang berikut kebijakan kultural partisipasi. Awal yang agak optimis tentang keajaiban komunikasi digital dan emansipasi potensi budaya digital, rawan untuk menggarisbawahi informasi budaya politik, sosial, dan ekonomi. Itu konsep dari partisipasi adalah kunci dalam transformasi ini proses. Sebagai sebelumnya menunjukkan partisipasi penting untuk proses budaya sebaik ke titik akhir budaya, dan ini telah menjadi agenda utama kebijakan budaya di level yang berbeda dan beberapa waktu. Kebijakan budaya nasional dan regional cenderung memiliki banyak dan terkadang wawancara kontras terkandung dan strategi mereka, tetapi akses dan partisipasi adalah biasanya menjadi tinggi diri daftar atas tujuan kebijakan. Hal itu tentu saja disebabkan oleh fakta, bahkan kebanyakan itu. Yang berikut, Wilstone dan Kooperatis. Sama seperti William yang menemukan konvergensi praktis antara pemahaman dan mapan tentang konsep budaya, bagaimanapun itu, sama manfaatnya untuk membicarakan tentang konvergensi dan praktis yang sadar konteks antara berbeda sektor kemasyarakatan dan bagaimana mereka diatur. Analisis yang akan datang mencoba untuk mengambil pendekatan sadar konteks, di mana di sisi positif dan kritis dibahas dan mengatur pengaturan yang tepat waktu lembaga tertentu, platform tertentu, serta badan warga negara tertentu. Yang berikut, politik budaya media kebijakan komunikasi. Bab terakhir meletakkan dasar dalam pengertian bagaimana buku ini memahami politik budaya digital. Ketika politik budaya digital dilihat dari sudut pandang produksi budaya, konsumsi budaya, dan formasi identitas, dan mempresentasikan budaya, itu penting untuk memperhatikan teknologi dan regulasi infrastruktur. Bab ini karena itu membahas bagaimana politik budaya menggabungkan elemen budaya, media, dan komunikasi kebijakan. Gambaran singkat kebijakan media global dan lembaga internasional pusat dapat disediakan untuk menjelaskan kompleksitas kelembagaan bila bersifat lokal dan direproduksi secara nasional. Politik pengguna, komentar penutup. Buku ini telah
mengaplikasikan metafora sebagai makro, meso, dan mikroto. Menjelaskan hubungan kompleks yang berbentuk bidang budaya, digital, politik. Makro terdiri dari infrastruktur, kemudian bahkan mencirikan platform ergonomik masyarakat. Meso terdiri dari arsip dan lembaga budaya menggunakan komunikasi digital dan digital media yang membentuk pesan dan produk merata. Dan untuk mencapai itu, warga menggunakan meso karena itu berputar sekitar politik institusi. Mikro adalah tentang kami warga negara, produsen, konsumen, produser, prosumer, kreatif, audiens, khalayak internatif, dan produktif penggemar. Dan di sana ke depan saya mengacu pada bab terakhir ini sebagai politik pengguna. Sungguh ini selalu tentang kami, atau mungkin lebih spesifik ini tentang timbal balik hubungan antara itu mikro, itu makro, dan itu meso, dan itu makro. Itu adalah tentang transisi dan kebijakan untuk terlatih. Ini tentang bagaimana politik budaya digital bentuk atau mencoba membentuk lingkungan komunikatif tertentu, bahkan diberikan keinginan kebijakan untuk meletakkan, meneruskan, dan mempromosikan. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.